Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ardi Berkah Komputer. Ya, kali ini setelah kemarin-kemarin kita tidak upload video ya. Pas waktu hari Jumat itu saya sibuk, kemudian hari Sabtunya juga masih sibuk ya. Lalu tadi pagi kita gak sempat upload video karena mati lampu ya. Listrik sini padam jadi belum sempat. Dan ini baru nyalain komputer sekarang juga. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soket LGA dari Intel ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas LGA 775, kemudian kita sudah membahas juga LGA 1156 atau Intel generasi pertama, dan kemudian kita juga udah bahas LGA 1155 ya, yang Intel soket generasi kedua dan juga generasi ketiga. Baik, selanjutnya kita akan bahas soket selanjutnya, yakni Intel Haswell LGA 1150 atau generasi keempat. Nah, di depan layar kalian sudah terlihat ya di sini. LGA 1150 itu memiliki berbagai varian motherboard yang cukup lebih banyak ya. Dan dia itu punya first generation dan juga second generation. Artinya ada refresh dari si motherboardnya, tapi untuk prosesornya tetap sama saja, yakni Gen 4. Nah, di sini motherboard yang paling banyak digunakan pertama kali ada H81 ya. H81, kemudian C222, B85, C224, Q85, Q87, C226, H87 dan Z87. Nah, perbedaannya apa di sini? Semuanya itu support Haswell refresh ya. Jadi CPU yang baru itu pasti sudah support, bisa update BIOS juga ya. Kemudian di sini maksimum RAM-nya yakni 16 GB dual channel untuk H81 dan 32 GB untuk motherboard di atas H81. Nah, ini cukup besar juga ya. Bahkan seri RAM-nya pun bisa terbilang kita bisa menggunakan yang paling tinggi hertznya di DDR3 ya tentunya. Kemudian di sini ada PCI Express. Untuk H81 ini masih 2.0 kali 16. Sementara kalau untuk seri B ke atas, seri C, seri Q sama seri H87 dan Z itu sudah PCI Express 3.0 kali 16. Lalu di sini ada Intel Rapid Storage Technology RAID. Nah, di sini RAID-nya yang support itu di serinya Q87, kemudian C226, H87 dan Z87. Kalau C itu Enterprise ya, semuanya sama. Kemudian ada rilis. Nah, rilisnya itu di tahun 2013 ya. Setelah yang sebelumnya itu di tahun 2012, di 2013 itu kembali diluncurkan generasi selanjutnya. Lalu ada second generation. Second generation itu berarti perbaruan dari motherboardnya ya, Haswell refresh. Nah, di sini ada H97 dan ada juga Z97. Nah, di sini semuanya sudah PCI Express 3.0 kali 16. Kemudian sudah Haswell refresh support, Broadwell support, maksimum DIMM slotnya bisa 4 semua, artinya 4 slot RAM semua ya. Kemudian di sini ada Intel Rapid Storage RAID-nya juga support. Lalu nah, untuk prosesornya di sini seperti biasa ya, tidak ada, kita akan buka di web selanjutnya. Nah, baik, di sini sudah ada prosesor LGA 1150 CPU list. Di sini ada prosesornya ya, yakni ada Core i7 4790K yang paling tinggi itu di sini ya, 4790K. Jadi depannya itu angka 4 ya, belakangnya itu 3 digit. Jadi 4000-an, seri 4000-an itu yakni soket LGA 1150. Jadi sekali lagi saya selalu
memberitahu kepada kalian jangan sampai tertukar. Kalian beri prosesor Gen 4 kemudian motherboardnya Gen 3, itu gak bisa ya. Kemudian kalian belinya misalnya motherboardnya Gen 4, prosesornya Gen 3 juga gak bisa ya. Di sini ada Intel Xeon, kemudian ada E3 1286, ada yang V3, ada yang V2 dan yang V4. Dan sini Core i7 ya, banyak sekali varian Core i7, dan yang paling banyak keluar itu yang 4770 sih. Kalau 4790 agak jarang juga, tapi masih banyak juga di pasaran. Untuk harganya bisa dilihat di sini ya, masih harga dulu ya. Mungkin sekarang harganya sudah lebih rendah daripada sekarang kayaknya. Cuman harga Core i7 itu masih terbilang cukup tinggi untuk Gen 4 ya. Lalu selanjutnya di sini ada Core i5 4690, 4670, 4460, 4570, ada 4440, 4430. Nah, serinya itu banyak sekali. Intinya kalau depannya itu 4000, itu Core i5 Gen 4. Jangan sampai kalian tertukar dengan Core i5 generasi sebelumnya, yakni generasi 1, generasi 2, generasi 3, ataupun generasi sesudahnya, yakni generasi 6, generasi 7, 8, 9, 10, 11, dan yang terakhir itu nanti bakalan rilis di akhir tahun generasi 12 ya. Kemudian ada Core i3 di sini. i3-nya yang paling tinggi itu 4370, dan yang paling sering banyak digunakan itu Core i3 4170, 4150, 4160, 4130. Itu masih banyak banget yang menggunakan untuk di soket Gen 4. Harga Core i3 ini dulu pernah saya pakai kisaran kurang lebih antara 500 sampai 600 ribuan sih untuk harganya. Itu varian harga tergantung dari penjual tentunya ya. Kemudian ada Pentium G. Pentium G di sini depannya 4 digit tapi depannya angka 3 ya kalau untuk gen ini, untuk Gen 4 untuk soket LGA 1150 ya. Sementara untuk soket yang sebelumnya itu depannya angka 2 kayak 2020 atau 2030. Kalau ini kan udah 3 ya, depannya 3220 saya. Lalu ada juga Pentiumnya sama, depannya Pentium G. Ada juga Celeron. Nah, untuk Celeronnya itu G1840, G1830. Itu masih masuk ke Gen 4. Untuk kalian yang bertanya-tanya cocoknya ini Gen 4 ya. Untuk Gen 4 saya bisa kasih rekomendasi. Yang pertama untuk seri Core i3 itu paling cocok minimal menggunakan seri GTX 600 series atau 700 series. Itu udah lebih cukup ya, lebih dari cukup ya. Kemudian kalau naik kita ke Core i5 itu cocoknya ke GTX 900 series atau justru GTX 1000 series ya, kayak 1050 Ti, 1060. Tapi kalau untuk 1030 itu kurang cocok ya. Sebenarnya antara performa 750 Ti melawan si 1030 itu masih lebih tinggi 750 Ti, apalagi kalau dibandingkan dengan GTX 960, 950 itu jauh lebih kencang mereka ya dibanding 1030. Karena bisa dibilang 1030 itu yang ngasih 64 bit di seri Nvidia 1000 ya, generasi 1000. Kemudian untuk naik ke i7, nah i7 itu bisa cocok dengan 1650 polos ya, 1650 polos ataupun 1060, 1070 itu masih bagus untuk i7 di Gen 4 ini ya. Untuk varian i9 itu belum ada di Gen 4 karena nanti i9 bakal muncul di generasi 9 ya. Generasi 9 itu baru ada Core i9. Dan yang lain-lainnya boleh kalian bisa tanyakan di komentar jika ingin mencoba rakit menggunakan soket LGA 1150. Insya Allah nanti bakalan ada videonya di next video ya. Di video-video selanjutnya pasti ada juga rakitan menggunakan soket LGA 1150 ini. Saya akan bikinkan racikannya juga seperti biasa nanti dan apa yang cocok banget itu untuk bermain apa nanti akan kita coba di video selanjutnya ya untuk meracik kembali. Untuk total harganya kita belum tahu pasti karena kebetulan harga VGA card ya, VGA card sekarang itu harganya udah cukup tinggi ya, bisa dibilang sudah agak ngotak ya kalau bahasanya anak-anak IT sekarang tuh gak ngotak gitu harga VGA. Oke, sekian dulu aja pembahasan tentang soket LGA 1150.
Semoga video kali ini kembali bermanfaat ya buat kalian semua. Dan semoga apa yang saya dapat berikan ke kalian bisa juga menjadi referensi kalian ya untuk nanti membeli barang-barangnya, jangan sampai tertukar. Kemudian kalian bisa merakit dengan benar tentunya ya, jangan sampai tertukar-tukar antara motherboard dan prosesor, kemudian dari RAM dan juga yang lain-lainnya. Oke, sekian, terima kasih banyak. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa kembali di next video. Bye.